Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan memperkenalkan mengenai sistem pendataan dalam aplikasi Dapodik. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh kepada para operator, sehingga dalam bekerja dengan Dapodik ini tidak bingung dan terarah. Baiklah, kami akan mulai dari peran data dalam pembangunan pendidikan. Jadi, di Dapodik ini kita akan bekerja dalam atau mengolah data pendidikan. Nah, apa pentingnya data pendidikan itu? Yang pertama, data pendidikan itu adalah dasar dari perencanaan dan kebijakan pembangunan. Yang kedua, penyusunan strategi pendidikan dan integrasi data dengan kementerian atau lembaga lain. Kemudian jenis data yang akan diolah dalam aplikasi Dapodik itu yang pertama data sekolah, data PTK, dan peserta didik. Data sekolah ini biasanya akan digunakan untuk akreditasi, PMP, BOP, DK Serpras. Sedangkan data PTK akan digunakan sebagai dasar penyaluran tunjangan guru, program pelatihan guru, dan seperti yang saat ini sedang dilaksanakan ini, perekrutan tenaga P3K. Selanjutnya, untuk peserta didik biasa digunakan dalam program Indonesia Pintar. Selanjutnya, alat pengumpul data. Nah, data-data di atas itu akan dikumpulkan menggunakan sistem informasi yang dinamakan dengan Dapodik. Dapodik ini adalah satu-satunya alat pengumpul data yang dipakai dalam Kemdikbud. Nah, selanjutnya yang kita pelajari dalam pemutahiran Dapodik ini adalah jenis data pendidikan. Data pendidikan apa saja yang akan kita olah, kemudian aplikasi pendataan. Aplikasi pendataan apa saja yang akan dipakai, kemudian yang ketiga, cara pengisian, bagaimana cara mengisinya. Baiklah, kita mulai dari data pendidikan. Data pendidikan yang akan diolah dalam Dapodik, itu yang pertama, data satuan pendidikan. Ya. Seperti yang menyangkut satuan pendidikan itu seperti nama sekolah, alamat, status, bentuk pendidikan, dan lain-lain. Nah, data satuan pendidikan ini biasanya diberi atau diberikan NPSN. Kemudian data siswa. Data siswa yang akan diolah yakni untuk data atribut yakni NIK, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nama ibu. Kemudian data periodiknya yakni prestasi, beasiswa, kontak, dan lain-lain. Kemudian data GTK. Ya, data GTK ini yang diolah adalah data NIK, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir. Untuk data periodiknya kepegawaian, pendidikan, tugas tambahan, dan lain-lain. Untuk substansi pendidikan ini hanya data periodik, yakni rombel, anggota rombel, pembelajaran, dan jadwal. Nah, teman-teman di sini bisa lihat bahwa di setiap data atau di data sisatuan pendidikan atau siswa data GTK itu ada yang namanya data atribut dan ada yang namanya data periodik. Data atribut adalah data yang tidak diubah setiap periode penginputan atau pembaruan Dapodik. Ya, jadi data atribut itu adalah data yang tidak diubah pada setiap periode penginputan atau pembaruan aplikasi Dapodik. Karena dia ini bersifat tetap dan tidak berubah. Seperti data satuan pendidikan, nama sekolah kan pastinya tidak akan berubah setiap periode atau setiap semester. Begitu pula data siswa
yang menyangkut data periodik atributnya, yakni NIK, nama, jenis kelamin, dan lain-lain. Ya. Sedangkan data periodik, kalau atribut tadi itu adalah data yang tidak berubah dalam setiap periode. Nah, data periodik adalah data yang mungkin bisa berubah di setiap periode penginputan. Jadi ini yang teman-teman harus perhatikan, ada namanya data atribut dan ada namanya data periodik. Nah, sekarang kita masuk di aplikasi pendataan. Nah, di sistem pendataan Dapodik sendiri ada 3 bagian utama mengenai pendataan ini. Yang pertama aplikasi Dapodik itu sendiri, kemudian aplikasi Verval, dan aplikasi monitoring GTK. Nah, untuk di Dapodik sendiri terbagi 2, yakni aplikasi offline dan aplikasi online. Aplikasi offline itu adalah aplikasi yang terinstal di komputer yang kita install. Kemudian aplikasi online ini adalah aplikasi yang tidak kita install tapi kita buka di browser kita. Seperti apa? Seperti SP Datadik. Ini untuk operator. Alamatnya adalah ini. Nah, jadi SP Datadik ini adalah aplikasi online untuk memonitor data keseluruhan satu sekolah secara keseluruhan. Adapun data PTK Datadik ini adalah data untuk masuk di aplikasi data untuk masuk di aplikasi untuk masuk di Dapodik yang khusus untuk setiap PTK. Nah, ini adalah linknya untuk SP Datadik dan ini untuk PTK Datadik. Nah, di aplikasi Dapodik ini biasanya kita gunakan untuk memperbarui data periodik sekolah ataupun data periodik dari data pendidikan itu sendiri. Kemudian ada juga selanjutnya adalah aplikasi Verval. Nah, aplikasi Verval ini ada 3 jenis yang utama, yakni Verval SP, gunanya untuk memperbarui data atribut sekolah. Selanjutnya Verval PTK untuk memperbarui data PTK. Verval PD untuk memperbarui data atribut peserta didik. Jadi kalau misalnya ada yang salah pada data atribut, seperti yang kita sudah jelaskan tadi bahwa atribut itu adalah data yang tidak berubah di setiap periode pembaruan atau penginputan Dapodik. Maka kalau misalnya ada untuk SP Datadik, alamat sekolah dia ada perubahan, maka kita lakukan di sini di aplikasi Verval SP. Begitu juga misalnya kalau ada kesalahan nama dari seorang guru, maka perbaikannya di Verval PTK. Dan begitu juga untuk siswa, kalau misalnya ada data atributnya yang salah, maka perbaikannya di sini. Jadi aplikasi Verval ini dikhususkan untuk memperbaiki data atribut. Sedangkan di aplikasi Dapodik ini sendiri lebih banyak bekerja untuk memperbarui data periodik. Artinya data yang diperbarui setiap semester atau setiap tahun pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada yang namanya aplikasi monitoring GTK. Nah, aplikasi monitoring GTK biasanya ada maksudnya terbagi menjadi 2, yakni Info GTK dan DHGTK. Nah, teman-teman pasti sering mendengar Info GTK. Nah, Info GTK itu adalah semacam aplikasi atau portal untuk memantau validasi data guru pada Dirjen GTK. Alamatnya ini. Adapun DHGTK adalah aplikasi yang digunakan untuk melaporkan kehadiran guru pada Dirjen GTK. Dan adapun alamatnya adalah yang ini. Ya. Jadi aplikasi ini
adalah aplikasi pendukung. Jadi info GTK biasanya lebih banyak digunakan untuk keperluan atau memantau validitas data penerima tunjangan. Seperti itu. Jadi teman-teman nantinya jangan bingung. Jadi nanti kita akan sering bekerja dengan 3 komponen atau 3 bagian besar aplikasi pendataan ini. Ada aplikasi Dapodik, ada aplikasi Verval, ada aplikasi monitoring GTK. Ya. Mohon maaf ini double ya. Oh, enggak. Ya. Selanjutnya kita akan masuk di slide ini. Ya. Di sini kita akan melihat pola hubungan antara data dan aplikasinya. Jadi misalnya kita mau merubah suatu data, maka aplikasinya di mana begitu. Nah, di sini kita belajar. Nah, untuk satuan pendidikan. Satuan pendidikan untuk merubah data atribut satuan pendidikan maka dilakukan di Verval SP. Nah, data atribut satuan pendidikan seperti yang kita jelaskan sebelumnya itu adalah alamat, status, bentuk pendidikan. Ini dilakukan perubahan di Verval SP. Kemudian untuk data periodik seperti lokasi, tanah bangunan, ruang, alat, sanitasi, dan lain-lain dirubah di aplikasi Dapodik offline maupun online. Kemudian data siswa. Untuk data atribut siswa dilakukan perubahan di Verval PD. Sedangkan untuk periodik di Dapodik offline ataupun online. Nah, untuk data GTK, untuk data atributnya diperbarui di Verval PTK. Sedangkan data periodiknya diperbarui di Dapodik offline atau online. Sedangkan untuk substansi pendidikan seperti rombel, anggota rombel, ini sepenuhnya adalah data periodik ya, tidak ada data atributnya, karena data ini adalah data yang berubah setiap semester. Ini dilakukan pembaruan di aplikasi Dapodik offline. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai aplikasi pendataan dan hak aksesnya. Nah, sebelumnya kita telah mengenal jenis-jenis aplikasi pendataan. Nah, untuk aplikasi Dapodik sendiri, yang terbagi menjadi 2 yakni aplikasi offline dan aplikasi online ini, bagaimana cara kita memperoleh hak akses atau bisa kita katakan sebagai akun untuk masuk ke aplikasi offline dan online ini? Ya, caranya dengan kita melakukan permohonan hak akses pada admin Dapodik Dinas dengan memasukkan surat penugasan operator. Sedangkan untuk aplikasi Verval yang terbagi menjadi Verval SP, PTK, Verval PD, ini hak aksesnya diperoleh dengan registrasi pada pada web sdm.data.kemdikbud.go.id dengan mengunggah atau mengupload surat penugasan operator. Ya. Jadi teman-teman operator yang baru mengenal Dapodik, teman-teman harus mempunyai 2 akun ya. Yang pertama akun untuk aplikasi Dapodik sendiri dan akun untuk aplikasi Verval. Nah, untuk akunnya sendiri bisa disamakan. Misalnya akun yang sama, misalnya username dan password itu disamakan antara aplikasi Dapodik dengan aplikasi Verval. Itu bisa sama ya. Bisa juga beda. Jadi aplikasi Dapodik beda, aplikasi Verval beda. Kalau mau sama juga bisa.
Ya, tergantung teman-teman operator sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk di pengisian dapodik. Jadi teman-teman kita sudah belajar mengenai jenis data, data apa saja yang akan kita kelola, kemudian aplikasi apa saja yang akan kita gunakan, kemudian hubungan antara aplikasi dan data itu, misalnya kita mau lakukan pembaruan data ini, aplikasinya di mana, nah itu kita tadi uh, sudah jelaskan ya. Nah, selanjutnya pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai gambaran umum, gambaran umum dalam pengisian aplikasi, gambaran umum dalam pengisian di setiap aplikasi. Jadi pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana pengolahan data di setiap aplikasi ini. Ya. Jadi yang pertama yang ini ya, aplikasi Dapodik yang offline. Ya. Jadi di Dapodik offline, jadi yang perlu kita ketahui di Dapodik sendiri itu kita biasanya menggunakan kata pembaruan. Pembaruan, ya. Kenapa biasanya kita gunakan kata pembaruan? Ya, karena kita sepenuhnya tidak mengisi dari awal, tapi kita melanjutkan pengisian yang telah dikerjakan pada periode sebelumnya. Ya, jadi bisa kita gunakan kata pengisian, kata pembaruan, itu yang sering akan kita gunakan. Nah, dalam pengisian atau pembaruan Dapodik yang offline, itu ada 3 bagian besar, atau 3 tahapan besar. Yang pertama adalah kita unduh dan install aplikasi. Nah, untuk mengunduh dan install aplikasi ini tentunya kita sudah harus mempunyai akun Dapodik yang kita telah daftarkan atau kita peroleh dari admin Dapodik. Nah, di unduh dan install aplikasi ini sudah meliputi proses registrasi online ataupun offline dan login. Kemudian setelah kita unduh aplikasi, install aplikasi dan kita sudah registrasi dan kita sudah berhasil login, maka tahapan selanjutnya adalah kita melakukan pembaruan, pengisian atau pembaruan data. Ya. Nah, adapun data yang akan diperbarui itu adalah data periodik. Sebagaimana kita sudah jelaskan tadi sebelumnya bahwa yang kita perbarui adalah di Dapodik offline adalah data periodik. Nah, data periodik ini meliputi data sekolah, peserta didik, data GTK, data Sarpas, data rombel, data pembelajaran, dan jadwal. Jadi ada berapa ini? Ada 7 jenis. Ada 7 jenis data yang harus kita lakukan pembaruan di Dapodik. Ya, jadi ketika teman-teman sudah selesai registrasi dan login, nah teman-teman nanti mulai mengerjakan ini secara bertahap ya. Disarankan secara bertahap, jangan lompat-lompat. Misalnya data sekolah dulu diselesaikan, itu data peserta didik seterusnya. Karena kalau lompat-lompat itu biasanya nanti akan kacau sendiri. Selanjutnya, ketika kita selesai mengerjakan data ini, maka tahapan terakhir adalah validasi dan sinkronisasi. Jadi setelah kita melakukan pembaruan data, kita lakukan validasi. Validasi ini tujuannya adalah untuk mengecek apakah masih ada data kita yang salah isi ataupun tidak valid. Nah, setelah data valid, barulah kita bisa sinkronisasi. Sinkronisasi ini maksudnya adalah kita mengirim data ke pusat. Kita mengirim data ke server. Itu namanya sinkronisasi. Nanti teman-teman juga akan menjumpai di aplikasi Dapodik itu yang namanya tarik data. Kalau sinkronisasi itu dia adalah dua arah. Kita mengirim data dan kita mengambil data dari server. Adapun tarik data yang nanti teman-teman akan lihat di aplikasi Dapodik itu hanya kita mengambil data dari server ke aplikasi Dapodik. Kemudian setelah itu kita cek progres pengiriman.
Nah, sekarang kita akan membahas mengenai Dapodik online. Tadi ini adalah Dapodik offline, sekarang kita akan membahas mengenai Dapodik online. Nah, Dapodik online ini dia terbagi atas dua. Yang pertama ada SP Datadik dan ada PTK Datadik. Dapodik yang SP Datadik ini untuk sekolah, sedangkan PTK Datadik ini untuk guru. Nah, untuk SP Datadik linknya adalah ini. Kemudian dia hanya bisa diakses oleh operator sekolah. Fungsinya adalah untuk tarik atau tambah peserta didik, tarik PTK, pembuatan akun PTK, dan juga sebagai monitoring data online bagi operator sekolah. Jadi ketika operator sekolah sudah melakukan sinkronisasi, maka bisa dimonitoring di sini, di SP Datadik hasilnya. Kemudian PTK Datadik ini adalah Dapodik online untuk guru. Ini adalah alamatnya, linknya. Kemudian aksesnya adalah untuk diakses oleh guru. Fungsinya adalah monitoring data bagi PTK yang bersangkutan. Jadi kalau guru kita ingin mengecek datanya, bisa dikasih link ini ya, supaya dia cek sendiri datanya. Supaya apa? Agar guru itu tahu bagaimana status data yang yang kita telah kerjakan, agar kalau misalnya ada kesalahan itu bisa diperbaiki jauh-jauh hari. Jangan nanti ada misalnya keperluan P3K baru berbondong-bondong perbaiki data. Nah, seperti itu ya. Jadi kita kasih saja linknya, kemudian kita kasih passwordnya, username-nya, supaya dia akses sendiri secara berkala. Sehingga kalau misalnya guru kita merasa ada datanya yang tidak valid, yang tidak sesuai, tidak valid, agar segera memberitahukan kepada kita agar segera kita perbarui. Nah, selanjutnya kita masuk pada aplikasi yang bagian kedua, yakni aplikasi Verval. Jadi yang tadi ini adalah aplikasi Dapodik yang mana terbagi dua, yakni offline dan online. Sekarang kita masuk di kelompok aplikasi kedua, yakni aplikasi Verval SP. Jadi ada tiga di aplikasi Verval ini, ada tiga, ada Verval SP, Verval PD, dan Verval PTK. Nah, kita akan mulai dari aplikasi Verval SP dulu ya. Bentuk alamatnya ini, aplikasi Verval SP. Nah, fungsinya apa? Adalah untuk memperbaiki data-data atribut. Jadi teman-teman untuk memperbarui data atribut sekolah itu perbaikannya itu di Verval SP, seperti data desa, alamat, data pembaruan SK izin operasional, perbaikan data spasial, dan lain-lain. Nah, Verval SP Dinas, maksudnya apa ini? Verval SP Dinas, maksudnya ini adalah Verval SP yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan. Ini bisa untuk merubah nama satuan pendidikan dan merubah status. Jadi misalnya kalau ada teman-teman yang mau merubah nama, memperbaiki nama nama sekolahnya, misalnya nama sekolahnya itu ada yang salah, maka bisa diajukan ke kami supaya kami lakukan perubahan. Jadi ini adalah gambaran singkat mengenai Verval SP. Selanjutnya kita masuk di aplikasi Verval yang kedua, yakni aplikasi Verval PTK. Alamatnya adalah ini, Verval PTK. Kemudian fungsinya adalah pengajuan perbaikan identitas PTK. Jadi kalau misalnya ada PTK yang salah tanggal lahirnya, salah namanya, bisa diperbaiki di sini. Kemudian pengajuan penerbitan NPTK, pengaktifan NPTK, pengajuan tukar NPTK, pengajuan nonaktif NPTK, pengajuan perbaikan arsip PTK. Ya. Selanjutnya, Verval PTK yang dimiliki oleh dinas itu fungsinya adalah untuk tambah PTK baru di Dapodik. Jadi teman-teman kalau misalnya ada PTK barunya, ada guru yang baru mau masuk di Dapodik dan belum pernah masuk di Dapodik sebelumnya, maka itu diajukan kepada admin dinas, karena hanya admin dinas yang bisa melakukan tambah
tambah PTK baru di Dapodik. Kemudian kami juga bisa atau kami sebagai approval pengajuan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mengajukan NPTK, maka salah satu tahapannya adalah melalui dinas. Nah, ini yang kami yang kelola juga. Kemudian approval pengajuan perbaikan PTK. Untuk yang satu ini biasanya tidak lagi lewat dinas ya, biasanya langsung ditangani oleh pusat. Jadi misalnya kalau ada teman-teman yang melakukan pengajuan perbaikan identitas PTK, maka itu butuh approval. Nah, approvalnya biasanya itu sudah langsung ditangani pusat, seperti itu. Selanjutnya adalah Verval PD atau peserta didik. Ini adalah alamatnya. Fungsinya adalah untuk merger NISN ganda, pengajuan edit NISN, approval pengajuan perbaikan data peserta didik. Jadi teman-teman operator, kalau misalnya ada data siswanya yang salah seperti nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua yang salah, maka perbaikannya di Verval PD. Seperti itu. Nah, untuk di Verval PD sendiri, nanti akan dibahas tersendiri ya untuk Verval PD. Yang jelas secara umum seperti itu. Dia untuk perbaikan data peserta didik, data atribut peserta didik. Nah, kita masuk di kelompok aplikasi yang ketiga, yakni aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan GTK. Di sini ada yang pertama adalah info GTK. Nah, alamatnya ini info GTK. Kemudian akun aksesnya bisa diakses menggunakan akun Dapodik GTK. Ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa ada yang namanya akun Dapodik operator, ada yang namanya akun Dapodik GTK. Ya. Jadi untuk masuk di info GTK ini menggunakan akun Dapodik yang GTK. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memantau validasi data GTK secara keseluruhan, memantau validasi data tunjangan profesi, pembaruan data BKN pada info GTK, verval ijazah. Ya. Jadi ini adalah fungsi dari info GTK sendiri. Tapi biasanya lebih banyak dipakai untuk memantau validasi tunjangan. Kalau untuk verval ijazah kayaknya lebih banyak digunakan waktu perekrutan P3 kemarin, itu banyak yang minta di verval ijazah. Verval ijazah di info GTK-nya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah DHGTK. Nah, alamatnya ini. Aksesnya hanya bisa diakses oleh akun operator Dapodik sekolah. Fungsinya adalah untuk pencatatan atau pelaporan kehadiran GTK dalam kaitannya dengan penyaluran tunjangan profesi. Ya. Nah, untuk aplikasi kelompok yang ketiga ini biasanya berfungsi atau banyak digunakan untuk menunjang dalam pencairan tunjangan profesi guru. Nah, itulah teman-teman gambaran besar dari sistem aplikasi Dapodik. Nah, jadi dalam video ini tadi kita telah mempelajari yang pertama jenis data pendidikan, data apa saja yang kita kelola, kemudian aplikasi pendataan apa yang kita gunakan, dan cara pengisiannya secara garis besar. Nah, untuk cara pengisiannya ini akan kita bahas lebih lanjut pada materi selanjutnya. Ya. Nanti untuk filenya nanti akan disertakan juga di Google Classroom. Teman-teman bisa mengulang-ulang adapun penjelasan dari slide ini bisa teman-teman ulang rekaman video ini. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.